Satu hal yang ingin saya bagikan kepada para pejuang disertasi ini, yaitu adalah bagaimana caranya rekan-rekan semua untuk tetap update ya, keep updated dengan state of the art dari keilmuan di bidang rekan-rekan semua atau di bidang kita. Satu tips jitu yang sebenarnya sederhana dan juga tidak membutuhkan biaya yang besar menurut saya, karena kita juga melihat bahwa ini adalah satu investasi yang bagus gitu, yaitu Anda ikut dalam asosiasi keilmuan sesuai dengan bidang Anda. Nah, menarik ya. Kenapa bisa begitu? Karena dengan mengikuti asosiasi di bidang keilmuan Anda, maka Anda akan mendapatkan informasi terkait dengan konferensi-konferensi yang akan diselenggarakan di masa datang, sehingga Anda juga bisa ikut, bisa datang, ya, bisa bertemu dengan para mahasiswa doktor yang lainnya, atau bisa ketemu dengan para ahli-ahli ya di bidang Anda gitu ya. Kemudian juga Anda bisa mendapatkan informasi tentang konferensi-konferensi terdahulu, ada proceedingnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam website yang menjadi bagian dari asosiasi keilmuan tersebut, ada info-info tentang jurnal di bidang kita. Nah, udah pasti kan kita akan mau publish dan ingin diketahui ya menjadi bagian dari asosiasi tersebut atau dari komunitas epistemik tersebut, yaitu jurnal-jurnal terkait atau yang disupport atau yang diselenggarakan oleh asosiasi tersebut. Nah, sederhananya ada dua asosiasi di tingkat yang besar ya. Yang pertama adalah asosiasi di level internasionalnya, di level global gitu ya. Saya contohkan deh, misalnya kita di bidang bisnis ya atau manajemen, ada asosiasi Academy of Management yang sifatnya lebih umum ya, di bidang manajemen mencakup semua ya sub-sub rumpun atau sub-sub bidang kajian yang terkait di bidang manajemen. Nah, itu ada yang sifatnya global, kemudian ada yang sifatnya regional terkait dengan di daerah mana atau di wilayah mana, di negara mana kita tinggal. Ya, kalau kita di Asia Tenggara, kita ikut Asia Academy of Management. Nah, di situ juga biasanya di level regional mereka juga punya jurnal, punya konferensi, punya kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti gitu ya. Nah, tentu kalau misalnya akan lebih spesifik lagi di level nasional di Indonesia, nah Anda bisa juga ikutin juga. Nah, ini penting sekali menjadi bagian dari komunitas epistemik. Sehingga apa keuntungannya? Keuntungannya adalah Anda akan mendapatkan informasi terkini, perkembangan pengetahuan, penelitian, hibah-hibah penelitian ya. Dan Anda menjadi bagian dari perdebatan, menjadi bagian dari perkembangan keilmuan dunia di bidang Anda. Jadi frontiers knowledge gitu ya. Anda menjadi satu bagian yang terdepan. Bukan Anda itu belajar ilmu-ilmu yang sudah outdated gitu. Nah, ini menjadi hal yang penting, sehingga juga bisa mengukur sejauh mana penelitian Anda, disertasi Anda itu dibandingkan dengan katakanlah mahasiswa dokter yang lain. Nah, bisa juga ketika Anda datang di acara konferensi yang diselenggarakan oleh asosiasi keilmuan dunia itu atau regional, Anda mendapat masukan dari sesama mahasiswa dokter yang mungkin memiliki minat riset yang sama, ataupun juga oleh para ahli di bidangnya. Nah, luar biasa kan? Ini menjadi sangat penting ya. Jadi hal-hal ini kayaknya sederhana, simple gitu ya. Tapi ini menurut saya meningkatkan kualitas Anda sebagai mahasiswa dokter. Dan juga insya Allah ya bisa mendukung Anda untuk bisa cepat lulus. Karena di situ Anda ketemu sesama komunitas yang menyemangati, mungkin mendapatkan masukan-masukan, input-input, mungkin juga dari literatur terkini, data-data mungkin, teknik-teknik analisis. Luar biasa kan? Baik, semoga bermanfaat ya, semangat terus ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi seperti ini, insight-insight yang penting buat Anda yang menunjang kesuksesan Anda mengerjakan skripsi, tesis, khususnya sekarang disertasi. Terima kasih banyak, sukses buat Anda pejuang disertasi, layak menjadi disertasi, layak menjadi dokter tempatnya, khususnya kalau Anda mengikuti arahan pembimbing dan Anda bekerja keras menyelesaikannya. Terima kasih banyak.